الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Jakarta Islamic Center, Kiai Haji Muhammad Subhi LC mata'anallah tula hayatih, kemudian juga Kiai Haji Dr. Didi Supandi LCMA mata'anallah tula hayatih. Yang saya hormati juga Bapak Asda Kesra Daerah Khusus Ibu Kota, Bapak Dr. Andes Uus Uswanto, Habibana Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas, orang tua kita, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita dari doanya, amalnya, ibadahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Habib Hussein bin Muhammad Boftem, pimpinan keluarga besar Majelis Rasulullah Jakarta Utara, mata'anallah tula hayatih. Kiai Haji Ibnu Abidin, pimpinan Majelis Ulama Jakarta Utara, mata'anallah tula hayatih. Dan tidak lupa ibu-ibu Majelis Ta'lim se-Jakarta Utara yang hadir. Ya Bu? Sehat Bu? Udah ngantuk belum Bu? Baru di bulan Sya'ban ya Bu? Ini bulan Rajab atau bulan Sya'ban Bu? Itu artinya musim-musim di mana kita meminta umat untuk berbuat baik. Ya. Jadi jangan dikatakan ini kita Isra Mi'raj. Dalilnya apa Bib? Ya. Sahabat kan enggak Isra Mi'raj. Sahabat itu Bapak Ibu sekalian kesibukannya berdakwah, berjihad luar biasa. Cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Ya kita, Bu, cinta sama Nabi enggak Bu? Apa buktinya Bu? Musawa alaihi rahmatullah itu salawat tiap hari minimal 6.000 kali. Kenapa? Cintanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita semua minimal 1000 kali ya, atau 100 kali, jangan di bawah dari itu ya Bu. Amin ya Bu. Baik ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara Isra wal Mi'raj, saya ingin berbagi kepada bapak ibu sekalian tentang hikmah Isra wal Mi'raj yang mungkin jarang dikupas di dalam ceramah-ceramah. Kenapa di dalam ayat tentang Isra, surah Al-Isra atau Bani Israel, surah ke-17 ayat yang pertama, Allah memulai dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian, hadirin wal hadirat, kalau kita buka seluruh Al-Quran,
itu ada beberapa ayat dan surah yang dimulai dengan kalimat tasbih. Tapi sebagian besar kalimat tasbih itu yang bertasbih adalah makhluk Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pernah dengar ayat itu, Bu? Dengar di mana? Di TV, Bib. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabbaha lillahi ma fis. Yang bertasbih siapa? Ma fis samawati wa ma fil ard. Ini kita duduk di majelis ini, permadani kita, lantai kita, dinding kita, atap kita, tasbih semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'u. Tiap hari itu naik kalimat-kalimat Allah, tasbih dari seluruh alam semesta ini. Dan amal soleh dari manusia dan jin, ya. Jadi tiap waktu itu bertasbih. Dalam bentuk lain kata Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dalam bentuk fi'il mudhari, tapi maknanya sama. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, yang bertasbih siapa? Ma fis samawati wa ma fil ard. Tapi hanya 2 ayat di dalam Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang Allah bertasbih langsung untuk dirinya sendiri. Yang pertama di surah Al-Isra yang tadi saya baca, yang kedua di surah Yasin. Di situ Allah bertasbih untuk dirinya sendiri. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Yang tasbih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ini peristiwa besar, jumpanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua apa? Di surah Yasin kata Allah, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim. Ibu sekalian, yang pasang-pasangan itu manusia, binatang. Kata Allah kullaha, bukan hanya manusia, binatang saja, ya. Ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit, ada siang, ada malam, dan seterusnya. Ada besar, ada kecil, dan seterusnya. Ada gelap, ada terang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu pasangan. Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini kita tahu kedudukan daripada Isra wal Mi'raj sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bertasbih. Ahlan wa sahlan Kiai, izin saya lanjutkan Kiai. Baik Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, ma yustafad min hadhil ayah, apa ilmu yang bisa kita ambil dari ayat ini sampai Allah bertasbih? Supaya kita memulai semua amal itu dengan hal yang baik, niat yang baik. Kata para ulama, tasbih dalam ayat ini, mengawali ayat, menunjukkan safiyul a'mal wa ikhlasun niyah. Tasbih dalam ayat ini menunjukkan kalau kita beramal itu amalnya harus bersih dari sejak dalam hati kita, dan niatnya juga harus ikhlas. Bu, sehat Bu? Ini supaya nggak mulai Bu, ini belum makan siang, belum sholat duhur, ya. Jadi apa Bu tadi? Kalau kita mengawali amal hendaknya dengan niat yang asra. Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang memperjalankan hambanya dengan Isra
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10 Bi'tah. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menyampaikan terjadinya pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kita ini sekarang 5 Sya'ban ya Pak, berarti udah lewat ya Pak. Gak apa-apa ya, udah lewat, kita ambil hikmahnya. Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, setelah itu kata Allah, alladzi asra bi 'abdihi, yang hijrah itu adalah hambanya Allah, yang memperjalankan hambanya. Kata para ulama, kata bi 'abdihi menunjukkan dan penghormatan dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi 'abdihi, masya Allah, indahnya kalau kita dipanggil begitu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abdi, wahai hambaku, diakui sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan disebut sebagai hamba oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena salah satunya adalah kesabaran beliau. Bu, kita bisa sabar nggak Bu? Ya Bu, sabar apa lagi Bu? Sabar sama suami, sabar sama anak, macam-macam. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sabarnya unlimited, tidak terhingga. Kalau kita mau tahu kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah katakan bi 'abdihi, karena pada saat itu terjadi amul huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Istri beliau wafat, istri yang paling beliau cintai. Siapa Bu? Sayyidatina siapa? Madonna. Astaghfirullahaladzim. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra yang wafat. Kita nggak usah ngapal yang begitu, Madonna apa, nggak dapat pahala ngapal begitu ya Bu. Kita apal istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita nanti bersama istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra itu yang paling beliau cintai, sampai Sayyidatina Aisyah Ar-Ridha yang satu-satunya istri beliau yang gadis itu cemburu kepada Sayyidatina Khadijah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saking cintanya sama Khadijah, sampai Rasul itu sudah wafat Khadijah, ini makanan kasih untuk keluarganya Khadijah, ini ada hadiah kasih untuk ibunya, apa namanya, anaknya Khadijah, dan seterusnya, keponakannya, pamannya ya. Sampai kata Sayyidatina Aisyah, bukankah Allah sudah ganti yang lebih bagus dari beliau? Yaitu yang lebih muda, lebih cantik ya Pak. Jadi kalau misalnya mau nikah lagi itu kayak Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, yang lebih disayang yang tua dibanding yang muda ya Bu. Boleh nggak nikah lagi bapaknya Bu? Nggak boleh Pak. Wah maaf ya Pak, nggak boleh. Jadi kalau para kiai nggak boleh sama ibu-ibu ya. Kalaupun nikah lagi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih cinta sama Sayyidatina Khadijah sampai cemburu, padahal sudah meninggal. Dicemburuin, sudah ada yang lebih bagus, kenapa ngingat-ngingat dia terus? Kata Sayyidatina Aisyah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La wallahi, tidak, Allah enggak ganti dengan yang lebih bagus. Dia beriman saat seluruh manusia memusuhi saya. Dia menghabiskan seluruh hartanya untuk dakwah saya, dan dia memberikan saya anak, sementara istri saya yang lain tidak memberi saya anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Sayyidatina Khadijah yang
punya anaknya Nabi Muhammad SAW, yang punya anak cuman dari Sayyidatina Khadijah, yang lain nggak ada ya. Punya anak berkali-kali wafat terus ya dari yang lain. Bapak Ibu sekalian, istri yang paling dicintainya wafat, habis itu nyusul pamannya, istrinya yang selalu membackup dana untuk dakwah Rasul, wafat, berarti habis dananya, nggak ada ya. Pamannya yang selalu membackup dari sisi apa namanya kekuatan, pamannya itu tokoh pemerintahan, Abu Thalib, wafat juga, berarti Rasul nggak ada yang melindungi. Bapak Ibu sekalian, Bu, ada yang punya hutang nggak Bu di sini? Acungkan tangannya. Saya doakan mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya, amin. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua orang yang beliau cintai dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Umur 3 bulan dalam kandungan, ayahnya wafat, yatim. Baru lahir dibawa sama ibu susunya Halimah. Umur 5 tahun dikembalikan, ketemu lagi sama ibu kandungnya, senang beliau. Cuman setahun ibu kandungnya wafat. Tinggal sama kakeknya, sayang beliau dengan kakeknya Abdul Muttalib, dan kakeknya juga sayang sama beliau. Anak kecil ya, umur 5 tahun. Tahun kemudian kakeknya juga wafat. Nggak boleh ada orang yang dicintai kecuali Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad. Seolah-olah Allah ingin semua orang yang beliau cintai, nggak boleh beliau cintai, hanya Allah SWT. Punya anak beberapa kali, pengen punya anak laki-laki, berdoa pengen punya anak laki-laki, dikasih anak laki-laki yang pertama, Qasim, meninggal. Doa lagi sama Allah, ya Allah saya pengen punya anak laki-laki, dikasih lagi yang kedua, Abdullah, meninggal, masih kecil. Minta lagi, ya Allah saya nggak putus asa, minta kepada Engkau, saya minta anak laki-laki lagi, dikasih lagi Ibrahim, masih kecil, sakit keras, dipangku sama beliau. Ketika dipangku, anak itu yatakaka. Bapak Ibu sekalian tahu yatakaka? Yatakaka itu nafasnya di tenggorokan, sakratul maut. Bayangin punya bayi, bayinya sakratul maut di pangkuan kita, air mata beliau netes. Lalu kata para sahabat, Sayyidina Khalid ibn al-Walid, ma hadza ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah, bukankah kita harus bersabar? Apa jawab beliau sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, hadihi rahmatun min indillah, ini adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang penyayang. Mata saya boleh nangis, hati saya boleh sedih, tapi mulut saya tidak akan berkata kecuali yang diridhoi oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, baru dicoba dengan penyakit, ya Allah saya ini kan udah sering ke masjid, kok saya dikasih penyakit berat begini, ya Allah. Ya Allah saya ini kan sering salawat ya Bu, tapi kok saya dikasih cobaan, rizkinya susah amat. Baru dikasih begitu kita sudah putus asa, ya Allah. Bandingkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapaknya, ibunya sabar beliau, kakeknya, pamannya, istrinya, anaknya, semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau sabar. Dalam keadaan sedih seperti itu,
ada pohon-pohon. Ya Pak, Bu, masih bersama saya Bu? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang ada batu sama pasir. Berdua dengan Zaid bin Harithah, anak angkat beliau. Nanti Rasul naik onta, Zaid yang nuntun ontanya. Gantian. Nanti Zaid yang naik onta, Rasul yang nuntun ontanya. 100 km sampai ke Taif, asy'ata aghbara, dalam keadaan penuh dengan keringat, penuh dengan debu, belum lagi istirahat, haus luar biasa, dilempari batu sama orang Taif. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad sallam. Dalam keadaan begitu Allah turunkan 2 malaikat. Yang pertama Jibril, kata malaikat Jibril, assalamu alayka ya Rasulullah, salam atasmu wahai Rasulullah. Ini bersama saya Malakul Jabal, bersama saya malaikat penjaga gunung. Kata malaikat penjaga gunung itu, assalamu alayka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau anda perintahkan saya bawa Al-Akhshabain, Al-Qa'iqa'an dan Jabal Abi Qubais, itu saya bawa untuk dilemparkan ke orang Taif, saya lakukan sekarang. Saya mau nanya, bapak-bapak, kalau kita udah capek perjalanan begitu, ya, ditawarin sama malaikat, ya, mau nggak lemparin gunung itu? Ngomongnya apa kita jawab? Ya Bu, lemparin aja, biar mampus tuh orang Taif. Tuman, kebangetan, itu kan? Ya, itu adalah akhlak kita. Apa yang dilakukan Rasul SAW? Sambil mengusap darah di wajahnya, habis dilempari batu, beliau ngangkat tangan, bal ya Jibril, bahkan wahai Jibril, saya berharap dari keturunan mereka nanti ada banyak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa itu dikabul. Orang Taif sampai sekarang masuk Islam. Kalau dilempar sama batu, sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, melihat kesabaran beliau seperti itu, cobaan yang begitu banyak, lalu sama Allah diberikan hadiah. Yang namanya cobaan yang sakit, yang pahit, yang gak enak, itu pasti berakhir dengan manis dari sisi Allah, sepanjang kita bertakwa kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Maka di dalam Quran dikatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau kita belajar bahasa Arab, kata al-usri dalam bentuk alif lam ta'rif itu bermakna satu kesulitan. Sementara kata yusra dalam bentuk isim nakirah itu menunjukkan jalan keluarnya banyak, akibatnya hadiahnya banyak, hasil baiknya banyak. Satu musibah itu kebaikannya. Maka para ulama itu zaman dulu kalau dikasih musibah senang. Alhamdulillah, ya Allah berikan saya kesabaran, karena pasti hadiahnya banyak. Beda sama orang sekarang, ya Bu, baru kasih musibah, ya Allah begini amat, ya Allah saya kan udah taat sama engkau, ya Allah kok itu orang-orang itu kok enak, saya justru taat malah dikasih musibah. Padahal Allah janjikan banyak jalan keluar, banyak manfaatnya, banyak hadiahnya dari sisi Allah Subhanahu. Maka Rasul dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Hadirin wal hadirat, para ulama menyampaikan Masjidil Haram itu adalah masjid yang pertama dibangun di atas dunia ini oleh Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu Allah perintahkan Nabi Adam untuk membangun Masjidil Aqsa. Di dalam Sahih Muslim dikatakan jarak pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa
itu 40 tahun lamanya. Dua-duanya dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu terjadi banjir besar Nabi Nuh alaihissalam, hancur semua. Lalu Masjidil Haram dibangun kembali oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Doanya Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Ya Allah, ini saya bangun kembali Ka'bah, terimalah manasik haji kami, dan seterusnya. Itu dibangun kembali. Masjidil Aqsa dibangun kembali oleh Sayyidina Musa, lalu Sayyidina Isa, dan disempurnakan oleh Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Maka orang Yahudi sampai sekarang bilang itu ada Haikal Solomon di bawah Masjidil Aqsa, padahal itu adalah dibangun oleh Nabi Adam sebagai masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu sekalian, kita kaum muslimin gak bisa dipisah antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Kenapa? Kenapa, Bib? Karena kiblat pertama umat Islam itu adalah Masjidil Aqsa dulu sampai 18 bulan. Lalu turun surah Al-Baqarah 144, kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Aku melihat wajahmu wahai Muhammad bolak-balik ke langit, berdoa supaya kiblatnya dipindah ke Masjidil Haram. Maka sekarang aku kabulkan, kata Allah, dipindahkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Fa aynama tuwallu fatamma wujuhakum syatrah. Dimanapun kamu berada, hadapkan ke Masjidil Haram. Maka kalau kita yang umroh atau haji dari Madinah, itu ada masjid di luar Madinah menuju ke arah Mekah, namanya Masjid Qiblatain. Kenapa? Karena di situ dua kiblat. Kaum muslimin lagi sholat subuh menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu turun. Yang lain sahabat ngasih tahu ini sudah berpindah ke Masjidil Haram. Mereka sambil sholat berbalik ke Masjidil Haram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Langit yang kedua ketemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat ketemu Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima ketemu Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam ketemu Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Muhammad SAW, saya melihat Abul Anbiya, bapaknya para nabi yaitu Ibrahim, dikelilingi oleh anak-anak kecil. Jadi bayi itu, Bu, anak-anak yang belum balik, kalau dia meninggal, ya, itu nanti bersama Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Lalu beliau terus naik sampai kemudian setelah ketemu dengan para nabi itu sampai di Sidratil Muntaha. Sampai di Sidratil Muntaha apa yang terjadi? Sampai di Sidratil Muntaha, kata Allah, laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Lalu Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk yang sebenarnya. Bagaimana bentuk Jibril? Kata Nabi Muhammad SAW, kepalanya sampai ke langit, sayapnya yang kanan sampai ke timur, sayap kirinya sampai ke barat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian sayapnya penuh dengan permata. Itu malaikat Jibril alaihissalam, besar dan memiliki 600 sayap. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi di samping apa yang kita lihat, banyak yang kita nggak tahu. Rasul SAW melihat kaget, ini Jibril gede banget. Tapi Jibril yang segitu besar bilang waktu itu, wahai Muhammad, saya nganter Anda cuman bisa sampai di sini, sampai di Sidratil Muntaha. Ya Jibril, kenapa saya nggak bisa jalan sendirian?
saya harus ada teman. Ya. Apa kata Sayyidina Jibril? Ini adalah tempat makhluk dari bawah bisa naik hanya sampai di sini. Yang bisa melewati ini hanya Anda, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, kata Nabi Muhammad SAW, enggak wahai Jibril, saya kalau sendirian enggak berani ketemu sama Allah. Kata Jibril, kalau saya melewati ini maka badan saya akan hancur jadi abu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW jalan sendiri melewati lagi ke atas. Ketika itu idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Ketika sampai di situ Rasul menyampaikan dalam hadis, beliau melihat warna-warna yang belum pernah beliau lihat di dalam dunia ini. Warna seperti itu. Kita kan ada kuning, hijau, merah, itu di sana warnanya beda. Kemudian idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Rasul itu adabnya luar biasa. Sampai di situ kalau kita kan biasanya kalau lihat sesuatu yang baru apa? Bu, celingak-celinguk ya bu. Oh iya, apa ini? Wah keren. Oh gitu. Rasul itu dikatakan mazaghal basar wa matagha. Beliau tidak ngangkat kepalanya, tidak juga terlalu nunduk, hanya sesuai dengan yang diperlukan. Lalu berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyatakan, beliau mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lalu dijawab sama Allah subhanahu wa ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi dalam keadaan tidak melihat langsung, kata beliau, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu kata-kata itu kalau kita tahu kedudukannya, kita sholat bakal khusyuk. Lalu Allah memerintahkan sholat 50 kali sehari. Lalu Rasul turun lewat Sidratil Muntaha, langit ke-7 sampai langit ke-6, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Ditanya sama Nabi Musa, saya berjumpa dengan Allah ya Allah. Kata Nabi Musa, saya cuma berbicara dengan Allah, kalimullah, belum pernah melihat Allah. Apa dari Allah ada perintah? Ada. Apa? Sholat 50 kali. Kata Nabi Musa, naik minta keringanan sama Allah, saya nggak sanggup sama kaum saya. Udah saya coba di Bani Israel 50 kali sholat nggak sanggup. Naik lagi Rasul ke atas, terus bulak-balik disuruh kurangi sama Nabi Musa, sampai akhirnya 5 kali sehari. Ya Allah, anak-anakku sekalian, perintah sholat ini perintah luar biasa. Tidak ada satu perintah pun di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah di mana Nabi Muhammad SAW langsung dipanggil untuk ketemu, untuk mendengar perintah itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dikatakan bagaimana kita sholatnya ini, apa namanya, momentum sholat yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginda Rasul SAW ketika akan meninggal beliau katakan, ummati ummati as-salah as-salah, wahai umatku jangan tinggalin sholat. Itu belum meninggal, dalam keadaan beliau hampir meninggal, ummati as-salah ummati as-salah, ya, wahai umatku jangan tinggalin sholat. Kalian kalau masih mendirikan sholat, insya Allah saya mampu membela kalian. Tapi begitu kalian sudah meninggalkan sholat, dikatakan man taraka salah faqad kafar. Dalam hadis dikatakan meninggalkan sholat itu kafir. Imam Ahmad ibni Hanbal, pimpinan mazhab Hambali, mengkafirkan orang yang nggak sholat. Lalu bagaimana? Suruh syahadah lagi. Tapi Imam Syafi'i, imam kita, menyampaikan tidak kafir, itu kufrun duna kufri, tapi dosa besar, ya.
Nah maka anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, bapak ibu sekalian, dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini kita mendapatkan banyak pelajaran. Pertama apa? Kalau kita bersabar dalam ujian Allah sampai kita lulus dalam ujian itu, dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah, pasti saya ulangi, pasti dikasih jalan keluar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat Allah kasih jalan keluar. Yakin. Semua nabi mengalami musibah. Nabi Ayub dikasih penyakit, Nabi Musa alaihissalam dikejar sama Fir'aun, masuk ke lautan bisa membelah laut, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, dan seterusnya. Tapi semuanya itu, ujian itu berakhir dengan kenaikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah yang pertama dari Isra Mi'raj. Apapun yang terjadi, jangan kita putus asa ketika ditimpa musibah. Justru ketika ditimpa musibah kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu ini berarti pertolongan Allah sudah dekat sama kita. Yang kedua, kata para ulama, adalah perintah sholat. Jangan main-main dengan sholat. Dalam keadaan sakit bagaimanapun kita tetap sholat. Gak bisa sambil berdiri sambil duduk, gak bisa sambil duduk sambil berbaring, gak bisa sambil berbaring pakai isyarat mata kita, gak bisa pakai mata, mati aja loh ya. Ya setidaknya kalau masih sadar diri kita, itu kita bisa sholat dengan isyarat, jangan tinggalin. Kenapa? Ya Allah, Habib Nabil menceritakan begitu hebatnya perintah sholat itu di sisi Allah. Kalau kita sampai meninggalkan itu, bagaimana nanti kita mau bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan terakhir, setelah selesai Isra wal Mi'raj, lalu kemudian beliau diberikan jalan keluar, hijrah ke Madinah. Di Madinah penduduknya diislamkan semua. Lalu terjadi perang Badar, dimenangkan oleh Allah. Terjadi perang Uhud, asalnya kalah, akhirnya dimenangkan sama Allah. Terus kemenangan itu turun, susul menyusul, sampai akhirnya Fathu Makkah pada tahun ke-9 Hijrah, penaklukan kota Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka. Taif, penaklukan Taif. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, ini mungkin ilmu, hikmah, ibrah, tausiah, nasihat yang bisa saya sampaikan. Saya tidak berharap sama sekali balasan apapun dari ini, kecuali saya berharap supaya kita bisa bersama-sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita hanya bisa mendengar namanya, mengucapkan salawat, mimpi jumpa, nanti di akhirat mudah-mudahan kita bisa cium tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat senyumnya beliau, bisa meluk beliau sallallahu alaihi wasallam. Caranya apa? Jangan tinggalin sholat, lalu dekati para ulama, banyak amal soleh dan banyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ada kebenaran dari sisi Allah. Kalau ada kesalahan dari kebodohan saya sendiri, saya mohon ampun kepada kita sekalian. Dan pesan saya terakhir, bentar lagi masuk bulan Ramadan, terus puncaknya nanti bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.